Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryan Aditya dengan nomor induk mahasiswa 2004 0111 0164 dari kelas Psikologi D. Dalam video kali ini saya akan memaparkan pembahasan tentang Ruqayyah binti Muhammad SAW sebagai bentuk pemenuhan tugas akhir semester dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Aris Mahmudi MA. Ruqayyah binti Muhammad merupakan putri kedua dari pasangan Nabi Muhammad SAW dengan istrinya Khadijah binti Khuwailid. Ruqayyah lahir di Mekah 7 tahun sebelum masa kenabian Nabi Muhammad SAW pada saat usia Nabi 33 tahun atau sekitar tahun 603 Masehi. Ruqayyah binti Muhammad memiliki 3 saudari yang bernama Zainab Al-Kubro binti Muhammad, Ummu Kulsum binti Muhammad, dan Fatimatus Az-Zahra. Ruqayyah memiliki jalur nasab Ruqayyah binti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Khusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim. Di bawah bimbingan ayah dan ibundanya, Ruqayyah tumbuh berkembang menjadi gadis yang cantik parasnya dan kebaikan budi pekerti dan akhlaknya. Ruqayyah menikah dengan sepupunya yang bernama Bah bin Abu Lahab. Pernikahan tersebut diharapkan menjadi suatu penghubung antara dua keluarga tersebut. Namun pernikahan tersebut tidak dapat menepis dari rasa kebencian Abu Lahab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi seorang Rasul, Ruqayyah masuk ke dalam Islam sesuai dengan apa yang diajarkan oleh ayahnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun berbeda dari suami Ruqayyah. Suami Ruqayyah tidak ikut memeluk agama Islam, melainkan dia tetap berpegang teguh terhadap agamanya yang dulu. Pada saat diturunkan surah Al-Lahab yang mencakup celaan kepada Abu Lahab dan istrinya, Abu Lahab memaksa anaknya Utbah untuk menceraikan Ruqayyah. Setelah perceraian antara Utbah dan Ruqayyah, Ruqayyah dipinang oleh Utsman bin Affan. Ruqayyah dinikahi Utsman bin Affan di Mekah. Setelah itu, Rasulullah SAW memerintahkan kepada beberapa kaum muslimin yang mampu berhijrah. Pada bulan Rajab tahun ke-5 Nubuwah, beberapa kaum muslimin melakukan perjalanan yang terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 wanita menuju Habasyah. Kelompok ini dipimpin oleh Utsman bin Affan beserta istrinya Ruqayyah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para kaum muslimin melakukan perjalanan hijrah di waktu malam menuju pinggiran pantai hingga tiba di pelabuhan Syaibah. Tibanya kelompok Utsman bin Affan di pelabuhan Syaibah, kelompok Utsman bin Affan menaiki kapal yang menuju Habasyah. Kelompok Utsman bin Affan dan Ruqayyah radhiyallahu anha sempat dikejar oleh kelompok orang-orang Quraisy. Akan tetapi Allah selalu melindungi mereka. Setibanya mereka di negeri Habasyah, mereka mendapatkan kabar akan keislamannya Hamzah bin Abdul Muttalib dan keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kabar tersebut memiliki dampak yang besar bagi kekuatan kaum muslimin yang ada di Mekah. Pada awalnya kaum muslimin yang menyembunyikan keislamannya karena
Thalib dan keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka kaum muslimin menjadi berani dan menjadi lebih kuat. Setelah itu, sebagian kaum muslimin di Habasyah bergegas kembali ke Mekah untuk bergabung dengan saudara-saudaranya. Setelah itu, Utsman bin Affan dengan istrinya Ruqayyah radhiyallahu an berniat ingin kembali ke Mekah. Namun, keadaan yang ada di Mekah tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan oleh mereka. Tekanan dan permusuhan yang diberikan oleh orang-orang Quraisy kepada kaum muslimin semakin besar seiring bertambah besarnya kekuatan kaum muslimin. Ruqayyah radhiyallahu an bersama suaminya Utsman bin Affan dihadapkan dengan berbagai banyak tekanan. Terlebih lagi ketika Ruqayyah radhiyallahu an menerima kabar wafatnya ibunda tercinta. Ruqayyah melalui semuanya dengan hati tabah dan penuh kesabaran. Setelah itu, kehidupan baru Ruqayyah radhiyallahu an bersama suami tercinta Utsman bin Affan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Abdullah. Akan tetapi, kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama. Abdullah meninggal akibat sebuah luka yang dideritanya. Dia wafat dalam usia 6 tahun. Sekali lagi, kesabaran Ruqayyah sangat diuji. Kehilangan seorang anak yang dicintai memang bukan perkara yang mudah untuk dijalani. Akan tetapi, berbekal ketakwaan dan kesabaran, maka Ruqayyah melalui semuanya dengan ikhlas dan tawakal. Tidak berapa lama setelah meninggalnya Abdullah, Ruqayyah radhiyallahu an sendiri kemudian tertimpa penyakit. Sang suami Utsman bin Affan dengan sabar menemani dan mendampinginya hingga ajal menjemputnya. Semoga Allah merahmati Ruqayyah radhiyallahu an. Demikianlah sedikit pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.